Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo yang pastinya sudah kita kenal, Romo Karolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa dengan Romo Ut pada acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Sibuk ya, Romo? Sibuk. Seperti biasa, Elsa. Puji Tuhan, sehat-sehat ya kita semua ya. Ya, sehat, tetap jaga semangat juga ya, Romo. Ya, puji Tuhan. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik juga sehat dan penuh berkat semuanya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Uut. Baik, mari Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik kita bersama-sama memasuki saat teduh untuk menghadap wajah Allah, berdoa kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terimalah syukur dan pujian kami atas banyak anugerah yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa pada kesempatan ini, Kau memberi kami anugerah untuk masuk dalam firman-Mu, diubah olehnya dan hidup menurut kuasanya. Maka utuslah Roh-Mu menerangi hati dan budi kami, dan dari sana mengubah kami dengan kekuatan firman-Mu, sehingga kami menjadi ciptaan baru. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir, sebagai antifon pembuka. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bacaan hari ini dari Nubuat Yehezkiel, bab 9, ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan bab 10, ayat 18 sampai dengan 22. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem, bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku. Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemudian Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka
Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20, diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Ut akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Baik, terima kasih Elsa. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kedua bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini memberikan harapan kepada kita ya, bahwa pintu pertobatan, pintu perubahan itu selalu Tuhan berikan ya. Termasuk ketika kita mendengarkan bacaan pertama yang seolah-olah itu memberikan gambaran penghukuman Allah kepada penduduk Yerusalem ya. Seolah-olah
negatif ya kan, Kejam. kejam ya. Pokoknya yang tidak punya tanda T T. itu akan dipukul sampai mati dan jenazahnya ditumpuk di dalam bait Allah. Itu kan gambaran yang sadis ya. Tetapi ingat, tidak semua mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan itu sudah sangat, apa ya, Tuhan sudah maha sabar itu. Dikatakan bahwa Israel atau Yehuda, atau lebih tepatnya diwakili oleh penduduk kota Yerusalem, itu dihukum karena kesalahan mereka. Jadi kalau memakai hukum sebab akibat ya memang sudah salah mereka sendiri ya. Sebelum Yehuda atau Yerusalem mengalami kehancuran, itu kan Allah mengirim banyak utusan ya. Ada Nabi Hosea, ada Nabi sebelum Nabi Amos, Nabi Yeremia ya, untuk mengatakan, hai Yehuda, hai Yerusalem, jangan berlindung di belakang kami bangsa pilihan ya. Kami punya bait Allah, nama Allah ada dalam diri kami, maka kami pasti akan diselamatkan. Tetapi hidupnya nggak berubah. Seolah-olah karena ini bangsa pilihan, seolah-olah gelar bangsa pilihan, seolah-olah bait Allah itu bisa melindungi mereka tanpa mereka mengubah hidup. Sudah dapat peringatan banyak nabi, tetapi masih bahasa Jawanya ngeyel gitu ya. Nah ya udah, Allah akhirnya mengizinkan sebuah peristiwa buruk terjadi atas bangsa Yehuda, yaitu penghancuran Yehuda melalui kerajaan Babilonia. Maka dikatakan, hai para penghukum, dari utara datangnya. Maka ada kerajaan besar yang pada waktu itu sedang berkembang, tumbuh begitu dahsyat, yaitu kerajaan Babilonia, dengan rajanya yang berkuasa, yaitu Nebukadnezar, menghukum penduduk Yerusalem ya. Menghancurkan tembok kota, membumi hanguskan bait Allah, dan membawa orang-orang penduduk Yerusalem yang mulia, yang hebat-hebat itu ke pembuangan di Babilonia. Kurang lebih situasinya seperti itu ya. Tetapi ternyata dalam kisah bacaan pertama tadi tetap ada kok yang diselamatkan ya. Nggak semuanya itu kena hukuman. Maka lihat, Allah juga nggak pukul rata ya. Semua kemudian bersalah, semua kemudian dihukum. Oh enggak. Allah juga melihat individu lepas individu. Di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kaum yang berbuat dosa, ada beberapa yang bertobat. Ada beberapa yang menyesalkan tingkah laku orang Yerusalem yang tidak menaati. Pertanyaannya menarik di sini. Bagaimana Allah bisa membedakan mana yang bertobat, mana yang tidak? Mana yang menyesali pilihan yang salah, dan mana yang malah bangga pada kesalahannya? Dikatakan dalam nubuat Yehezkiel ya, berilah tanda T pada dahi mereka yang berkeluh kesah tentang perbuatan dan tentang dosa penduduk Yerusalem. Maka dikatakan di situ ada satu orang yang memberi tanda T di dahi, dan di belakangnya yang mukul orang yang nggak punya tanda T di dahi sampai mati. Ya itu. Maka menarik di sini nubuat Yehezkiel. Kalau kita cermati, apa sih arti tanda T di dahi itu ya? Nah ini. T dalam alfabet Ibrani itu huruf Tau. Itu adalah huruf terakhir dalam alfabet Ibrani. Bapak-bapak gereja menafsirkan bahwa huruf Tau ini melambangkan nama Allah. Nama Allah. Maka kalau kita lihat nanti dalam kitab Wahyu 22 ayat 4 ya. Wahyu 22 ayat 4 itu akan kita temukan perikop yang berbunyi, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Ya. Nama Allah tertera pada dahi mereka. Siapakah mereka dalam kitab Wahyu ini? 144.000 orang yang diselamatkan. 144.000 orang yang berani memberikan hidup mereka sebagai kesaksian iman. Mereka, 144.000 orang ini, bersedia wafat untuk membela kemuliaan nama Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, maka kalau kita hubungkan Yehezkiel 9 ayat 4 dengan Wahyu 22 ayat 4, rupanya tanda T di dahi itu mencerminkan nama Allah. Siapakah nama Allah itu? Yaitu pribadi yang membuat Allah itu dikenal di dunia ini.
Siapa yang memperkenalkan pribadi Allah itu? Yesus Kristus. Memperkenalkan kepada kita Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Roh Kudus. Ya, itu. Maka kita melihat akar dari tanda salib ada rupanya dalam Perjanjian Lama, yaitu nubuat Yeskiel bab 9 ayat 4 ini. Maka dikatakan di situ yang punya tanda T di dahi, mempunyai tanda tau di dahi akan diselamatkan. Maka dari kacamata iman Kristen, tanda T di dahi itu adalah tanda salib. Memberikan tanda salib di dahi. Itu melambangkan juga sakramen baptis. Ya. Maka setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk bertobat terus-menerus. Seperti penduduk Yerusalem yang diselamatkan. Itu panggilan kita. Setiap orang yang dibaptis wafat bersama Kristus. Maka setiap hari wafat bagi dosa bersama Kristus supaya ikut bangkit bersama Kristus dalam kemuliaannya. Nah, inilah nada penuh harapan ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Nggak ada ya. Tapi kita diselamatkan karena nama Allah ada di dalam dahi kita. Kita diselamatkan karena yuk berubah yuk hidupnya yuk. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita milik Tuhan ya. Maka hiduplah sesuai dengan martabat kita sebagai milik Tuhan itu. Itu yang membuat kita berjuang, membuat kita bangkit, membuat kita bersemangat untuk hidup secara baru. Maka kan kalau kita tahu misalnya sebagai contoh, saya pemain bola. Ya. Sebagai pemain bola tim nasional lagi kan, ya. Maka ada lambang negara. Di sebelah kanan misalnya ada bendera merah putih, sebelah kiri ada Garuda. Ya kan. Maka apa yang membuat saya semangat? Ada merah putih dan Garuda di dadaku. Itu membuat saya bermain bola lebih semangat karena saya punya martabat, punya panggilan sebagai anggota tim nasional, membawa nama baik bangsa dan negara. Sebagai orang yang dibaptis, juga saya membawa nama Allah loh. Tidak hanya di dahi, tapi di jiwa saya, di jiwa kita masing-masing. Karena seperti dikatakan oleh Tertullianus, begitu tanda salib ditorehkan di dahi kita, lalu di jiwa kita ditulis nama Yesus Kristus. Kita milik Tuhan. Maka hendaknya kita hidup sesuai dengan pemilik kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Itu kan juga memberi kita semangat ya. Seperti pemain bola timnas itu ya. Aku harus hidup sesuai dengan nama yang kubawa, yaitu nama Allah. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan tanda salib ya. Maka marilah kita hidup sesuai dengan nama yang sudah diterakan di dahi kita, di jiwa kita, dan setiap kali kita membuat tanda salib, mengingatkan akan martabat baptisan kita. Itu yang membuat kita optimis, membuat kita penuh harapan. Ya. Amin. Ya. Semoga kita semua merasakan kebanggaan seperti itu ya Romo. Ya. Karena mungkin yang Katolik ya udah lama, yang dibaptis dari bayi nggak berasa apa-apa. Padahal sebenarnya kita sudah ditandai. Ya, ditandai dengan nama Tuhan loh. Ya. Ada nama Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan panggilan dan martabat nama yang kita bawa ya. Itu sebabnya kan dalam doa Bapa kami juga kan ada permintaan pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu itu. Maka permohonan pertama dalam doa Bapa kami langsung mengingatkan kita akan martabat baptisan kita. Kita hidup sekarang membawa nama Allah. Maka ketika berdoa dimuliakanlah namamu, artinya Tuhan mampukan aku untuk hidup sesuai dengan panggilan baptisanku, yaitu membuat namamu dimuliakan di dunia ini melalui kesaksian hidupku hari lepas hari. Tentu tidak mudah, tentu banyak menemui kesulitan, tapi ingat yang memampukan kita adalah Allah sendiri. Itu dia. Amin. Semoga kita semua, termasuk saya dan Romo, semakin menjiwai bahwa kita membawa nama Allah dan kita hidup, cara hidup kita, selalu menjaga kesucian, kekudusan dalam hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua. Semoga apa yang sudah Romo Uut sampaikan pada sesi pertama ini sungguh memberikan inspirasi dan juga pengetahuan, dan juga yang pasti menambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan kembali sesaat lagi.
Sahabat Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan kembali pembahasan yang sangat menarik yang sudah Romo Uut sampaikan. Romo, ini masih ada dari bacaan pertama yang mungkin ingin Romo sampaikan, Romo. Iya, baik. Iya, ada satu bagian yang saya tadi ingin sampaikan terkait dengan pernyataan ya Nabi Yeskiel Nubuat, dikatakan kemuliaan Allah terbang meninggalkan bait Allah itu ya. Ya itu dia, itu sebuah wanti-wanti bahasa Jawanya atau sebuah peringatan ya. Jangan terlalu mengandalkan bahwa Tuhan di pihak kami ya kan, bahwa dengan berdoa, dengan kesalehan lalu dirasa cukup tanpa perubahan konkret dalam kehidupan sehari-hari, tanpa perubahan perilaku ya. Kita lihat dalam Nubuat Yeskiel ya. Dalam tradisi Yahudi, bait Allah itu tidak hanya rumah ibadah, tetapi tanda nyata kehadiran Allah di tengah umatnya. Maka bangsa Israel itu membayangkan dan meyakini bait Allah adalah pijakan Allah di dunia. Maka kalau mau menyentuh Allah, datanglah ke bait Allah. Atau juga ada ungkapan lain, bait Allah itu seperti ujung jubah Allah. Itu maka kalau mau mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan Allah, mereka akan datang ke bait Allah seolah-olah menyentuh jubah Allah itu. Kalau datang ke bait Allah, dan seolah-olah orang Yahudi dengan keyakinan ini merasa cukup. Sudahlah, kita cukup andalkan Allah, tapi tidak merubah perilakunya. Maka Yeskiel mengingatkan tidak cukup mempersembahkan kurban bakaran tanpa mengubah perilaku. Harus ada hubungan itu ya, antara hidup rohani dengan perilaku kita sehari-hari ya. Jadi para nabi itu mau mengingatkan orang Israel dengan itu, relasi itu ya. Para nabi itu, tidak ada satupun nabi yang tidak mengkritik tata ibadat orang Israel, tidak ada. Nabi Yesaya mengkritik itu jelas. Bagaimana mungkin kamu bisa merayakan pesta-pesta agamamu, sementara pada saat yang sama kamu menjual saudaramu dengan harga sepasang sendal ya. Itu kan berarti merendahkan martabat sekali itu. Nggak bisa seperti itu ya. Atau bagaimana mungkin kamu kemudian mengatakan Allah, Allah, aku mencintaimu, tetapi melupakan kasih terhadap saudaramu yang menderita. Nggak bisa. Nabi diutus untuk mengingatkan relasi itu. Karena Israel itu selalu punya kepekaan yang dahsyat, yaitu bahwa mencintai Allah diwujudkan dengan mencintai sesama. Mencintai Allah selalu punya dimensi sosial, kasih kepada sesama. Nah, itu. Maka kepada kita juga nggak bisa begitu juga ya. Aku dibaptis pasti diselamatkan ya. Tapi nggak mengubah perilaku kita. Oh, nggak begitu ya. Atau contohnya suami dalam keluarga mungkin di paroki dia aktif, tapi di rumah sama istri dan anak-anaknya kasar. Betul. Itu seolah-olah itu benar-benar beda banget. Ada jurang ya, ada pemisahan gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Maka selalu ada satu hal yang bagus yang mau saya tambahkan. Yang pertama, liturgi adalah sekolah kehidupan ya. Kalau kita mau berlutut di hadapan Allah, nanti ya di luar gereja, setelah liturgi selesai, kita juga mau hidup secara rendah hati ya. Masa hanya berlutut di hadapan Allah, tapi di hadapan orang lain kita nggak mau merendahkan diri, nggak bisa begitu. Maka liturgi adalah sekolah kehidupan. Sekolah untuk, misalnya juga dalam liturgi kita mendengarkan sabda Tuhan. Nanti di luar setelah liturgi selesai, dengarkan orang lain ya kan. Dalam Ekaristi kita menerima roti yang dipecahkan, nanti di luar kita berbagi kehidupan, berbagi rezeki kepada yang menderita. Itu yang pertama, liturgi adalah sekolah kehidupan. Maka kita belajar dari liturgi supaya nanti di kehidupan nyata betul-betul kita wujudkan apa yang kita praktekkan dalam liturgi. Yang kedua, bahwa dalam sejarah persiapan baptisan, itu kan nggak cukup orang calon baptis diajari berdoa, diajari berliturgi. Tapi juga kalau kita lihat sejarah katekumenat, itu juga ada yang namanya bukan hanya sekolah kesalehan, tapi juga sekolah moral. Sekolah cinta kasih, sekolah perhatian kepada mereka yang miskin, kecil, dan tersingkir. Maka kalau kita buka misalnya persiapan calon baptis dari abad ke-3, abad ke-4, itu dikatakan orang tidak dinyatakan tidak siap untuk menerima sakramen baptis kalau selain saleh, hidupnya rajin berdoa, tapi tidak memperhatikan orang miskin, khususnya
anak yatim dan janda. Dikatakan jelas di situ ya. Maka betul menjadi murid Tuhan itu mencintai Allah dan sesama pada saat yang bersamaan. Itu yang mau saya katakan terkait dengan bacaan pertama. Baik Romo, sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil hari ini dari Injil Matius. Ini juga bicara tentang teguran dan juga bagus. Ya, sikap hidup kita. Sikap hidup ya. Ini bagus juga. Ini ada hubungannya. Ini bagus sekali ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana komunitas bangsa pilihan melalui suku Yehuda, melalui penduduk Yerusalem ternyata gagal membawa misinya, yaitu memuliakan nama Allah. Tapi puji Tuhan di tengah komunitas yang dalam tanda kutip gagal membawa nama Allah, masih ada individu-individu yang rupanya masih ingat akan misinya. Itu semua mengingatkan kita dari bacaan pertama betapa pentingnya komunitas ya. Komunitas itu penting. Kita nggak bisa beriman sendirian. Kita selalu beriman dipanggil untuk hidup bersama dengan komunitas umat beriman lainnya. Kata Ibrani kahal itu artinya dipanggil keluar. Ya, kita ingat bagaimana bangsa Israel tercipta. Bangsa Israel tercipta ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari perbudakan Mesir. Untuk apa? Kalau kita ingat alasan Musa yang ia sampaikan kepada Firaun ya kan, izinkan kami keluar dari Mesir untuk pergi ke kaki Gunung Sinai untuk apa? Untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Ya, maka itulah makna yang terkandung dari kata kahal, dipanggil keluar untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Maka ini adalah gerakan umat beriman, dipanggil keluar bersama-sama untuk memuji nama Allah. Lalu kata kahal diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi eklesia. Itulah kita, gereja ya. Maka lihat ini yang dipanggil nggak individu, nggak satu-satu, tetapi jemaat, komunitas, komunio, bersama-sama dipanggil keluar, nggak atu-atu, tapi bersama-sama. Maka dalam bacaan Injil jelas sekali itu ya, peran komunitas untuk menyelamatkan saudaranya yang berbuat salah atau berbuat dosa. Artinya yang pertama adalah kalau ada saudaramu seiman yang berbuat salah, jangan diabaikan, jangan dicuekin, ya, diingatkan. Tapi juga jangan dihakimi. Jangan dihakimi, maka dikatakan tegur di bawah 4 mata lebih dahulu. Kita cenderungnya nggak begitu kan? Begitu ada saudara kita salah, langsung disebar lewat WhatsApp. Ya, begitu ada yang salah, langsung digosipin. Ya, enggak. Lihat, ajak ngomong berdua dulu. Ya, atau ada kecenderungan lain nih. Iya, kalau dia salah merugikan kita, ya kita tegur ya. Tapi kalau kesalahannya menguntungkan kita gimana? Nah, iya kan? Mumpung kesalahannya belum ada yang tahu dan menguntungkan kita, ya jangan kita tegur. Ya. Contohnya apa, Romo? Ya banyak ya, banyak. Pokoknya kita tahu dia salah sebenarnya. Tapi kok ya memberikan profit kepada kita, benefit kepada kita. Contohnya sederhana, korupsi misalnya, ya kan? Korupsinya menguntungkan kita nih. Kita tahu dia tuh korup. Tapi kok ya kita ambil bagian situ, ya kita diem aja lah ya. Selama menguntungkan, ya kan? Tetapi begitu ketahuan, wah, kita langsung menghakimi, kita menuduh, wah, udah nggak menguntungkan lagi. Jangan. Dibalik harusnya. Walaupun dia menguntungkan, tapi karena dia salah, kita tegur. Supaya apa? Dia berubah. Tapi kalau dia berubah, kita nggak dapat keuntungannya lagi. Nah, itu dia. Bukan masalah keuntungan kita pribadi. Dikatakan di situ, kalau ada yang salah dari saudaramu beriman, tegur. Buatlah dia kemudian berubah sebelum terlambat. Itu. Maka ada 2 kecenderungan yang mau kita lawan. Yang pertama, begitu ada yang bersalah langsung kita sebarkan ya, kita omongin, atau mumpung belum ketahuan, kesalahannya menguntungkan kita, maka kita manfaatkan dulu. Nah, ini harus kita lawan, bukan karena apa-apa. Tuhan yang mengajarkan ya. Kan kita pengikut Yesus ya. Maka wujudkan bukti bahwa kita betul-betul mengikuti Yesus. Tapi masalahnya juga ada yang mengatakan nggak enak, Romo, nggak tega gitu ya. Atau takut tersinggung. Maka ini caranya sekarang ya. Caranya kan macam-macam. Nggak langsung mengatakan, salah lu, nggak begitu. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, saya juga kadang-kadang buat salah. Itu. Kadang-kadang teguran kita itu menyinggung karena caranya juga kurang sesuai, kurang tepat. Ya kan? Atau timingnya.
atau timingnya kurang tepat ya. Mm. Maka kalau kita betul-betul punya niat baik untuk menyelamatkan sahabat, saudara kita seiman ya, maka kita juga akan mencari cara terbaik ya untuk menyampaikan hal itu ya. Karena mungkin cara yang baik mulai dari pemikiran kita sendiri ya. Kesalahan dan dosa teman, saudara, sahabat kita itu bukan pertama-tama apa ya namanya ya, seolah-olah itu lepas dari pribadi kita. Oh enggak, itu juga pelajaran bagi kita. Ada satu penulis yang namanya Khalil Gibran, itu bagus sekali mengatakan begini, kesalahan sahabat kita itu seperti batu yang membuat dia jatuh, tapi juga pelajaran buat kita. Maka seolah-olah saya akan mengutip juga satu tulisan dari Santo Clemens kepada umat di Korintus. Dia mengatakan begini, kesalahan saudara kita seiman itu adalah tanggungan kita semua. Waduh. Iya, karena kan seiman. Seiman. Yang terluka pada diri saudara kita juga berdarah pada diri kita ya. Itu dia. Maka seolah-olah bukan karena salah dia maka saya nggak punya terlibat. Oh enggak. Kalau dia salah kita ikut sakit loh. Itu kalau itu kita punya penghayatan seperti itu, maka kita juga akan mencari cara supaya pokoknya saudara kita mesti sembuh. Mesti ikut diselamatkan, bukan semata-mata karena dia mau diselamatkan, saya juga ikut diselamatkan. Ada juga perasaan ini Romo, sungkan dan segan karena terkesan ikut campur urusan orang. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah itu dia, maka sekali lagi ini lihat dari cara kita ya. Cara kita memandang, cara kita melihat, tetapi sekali lagi masalahnya juga mau ikut campur artinya apa? Hidupku terpisah dari hidupmu ya kan, maka jangan intervensi. Nah itu kan ciri khas orang modern begitu. Tiap individu berbeda-beda. Lupa bahwa yang dibuat atau yang tidak dibuat oleh satu pribadi itu punya dampak untuk banyak orang. Itu. Maka ada cara pikir, jangan campur tangan ya dalam hidupku. Ya oke, nanti kalau ada masalah jangan campur tangan juga ya. Ya itu. Kalau kita menerapkan logika seperti itu ya udah hidup masing-masing ya kan. Tetapi sekali lagi betapa pentingnya peran komunitas. Ingat kita dipanggil bersama-sama keluar memuji memuliakan nama Allah. Maka apa yang terjadi pada saudaraku itu juga bisa punya dampak pada diriku ya. Maka sekali lagi kita mau memulihkan ikatan ini ya. Mau memulihkan bahwa tidak ada satupun pribadi yang sama sekali lepas dari pribadi lainnya. Ini salah satu pesan yang penting dari Injil hari ini. Maka jangan cepat-cepat menghakimi, tapi juga jangan nyuekin atau mengabaikan. Jalan tengahnya adalah menemukan cara yang pas untuk menegur supaya tidak nanti berakibat lebih jauh lagi. Karena nanti dampaknya bisa lebih luas tuh. Ke banyak orang kemana-mana. Ya, berarti kan istilahnya mengingatkan dan juga menjaga ya Romo. Betul, mengingatkan dan menjaga. Dan ingat ya, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ini bukan hanya perkara sosial, perkara relasi manusiawi, perkara eklesial, gerejawi, ini juga perkara iman ya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kerendahan hati. Kita juga punya dosa, kita juga punya kelemahan. Yuk bagaimana caranya kita dan saudara kita itu sama-sama menemukan keselamatan, menemukan kebahagiaan. Itu sih. Semoga ya Romo. Ya. Lalu ini saya tidak mengerti ini Romo. Ada di ayat Romo. Sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa nih Romo? Iya, maksudnya lihat betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada gereja. Yesus sebagai kepalanya, tapi kan kepala nggak bisa melepas tanpa tangan. Siapa tangannya? Kita. Maka yang disebut gereja adalah tubuh mistik Kristus. Dengan Kristus sebagai kepala. Maka Yesus yang sudah mulia butuh gereja untuk melepaskan itu. Maka apa yang dilepas oleh gereja, dilepas oleh Tuhan Yesus di surga. Itu yaitu kuasa mengampuni yang diberikan Tuhan kepada gereja. Maka dalam gereja Katolik ada praktek sakramen tobat. Kuasa itu dalam gereja dipercayakan kepada imam sebagai penerusan para rasul ya. Itu nanti ujungnya adalah praktek sakramen tobat.
Maka begitu imam dalam kuasa yang diberikan gereja mengatakan, aku melepaskan engkau dari dosa dan kesalahanmu, Tuhan Yesus pada saat yang sama melepaskan dan mengampuni dosa dan kesalahan orang itu. Itu bisa menjadi dasar untuk praktek sakramen tobat dalam gereja Katolik. Ya, baik, terima kasih Romo. Ya. Sebagai penutup Romo, dari dua bacaan ini, silakan Romo. Ya, sebagai penutup saya mau mengatakan, mari kita jaga harapan untuk menjadi pribadi yang hidupnya lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan kita membutuhkan satu sama lain. Tuhan kita alami bukan hanya pada saat kita sendiri, tapi terutama pada saat kita bersama-sama dengan komunitas umat beriman. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu. Ya, semoga kita semua sungguh mendapatkan kekuatan dan juga sukacita mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang Romo Uut sampaikan. Terima kasih banyak ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendekati akhir acara, dan sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Uut. Mari kita masuki saat teduh kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk kesempatan ini kami mendengarkan, kami merenungkan, dan dengan bantuan rahmat-Mu kami Kau ubah dengan firman yang sudah Kau anugerahkan. Jadikanlah kami saudara-saudari satu sama lain, berjalan bersama dalam nama Yesus Putra-Mu menuju kebahagiaan abadi yang sudah Kau siapkan. Sebab Dialah Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga, dan karya yang Tuhan percayakan senantiasa berada dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Carolus Putranto Trihidayat. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga hati. Sampai jumpa.